pudar, kulit akan tampak jauh lebih segar, seperti itu. Dan mungkin lebih ke arah untuk pasien yang kulitnya udah bagus, pengen apa ya, treatmentnya udah bosen nih, skin booster A sampai Z semua udah dicobain. Nah, makanya hadir di teknologi baru itu, cobain exosome, secretome, itu akan menyebabkan another level dari peremajaan kulit. Kerasa kulitnya lebih enak, lebih glowingnya lebih lama gitu. Tapi kalau seandainya nanti untuk penggunaannya istilahnya itu tadi secretum atau exosome, ini tergantung dari hasil analisa dokter ya, Dok ya. Tergantung dari apa keluhan kita gitu ya. Dan nanti dokter akan menganalisa dan baru akan menyarankan kira-kira akan ambil jenis yang mana nih. Mana yang lebih cocok. Mana yang lebih cocok gitu. Dok, kalau seandainya untuk treatment dari exosome gitu ya, atau secretum inilah dok, ini biasanya harus berapa kali treatment sih dok, baru akan melihat hasilnya, Dokter Jessica? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kuantiti atau jumlahnya, kalau misalnya secretum sendiri, dia itu sediaannya tidak terlalu banyak untuk miliarnya, kecil-kecil gitu. Kayak ampul gitu dok? Iya, misalnya, dan prosesnya dibekukan. Jadi untuk penggunaannya otomatis setelah beku kita harus cairkannya dari suhu ruangan dulu baru bisa digunakan. Misalnya untuk kasus lutut yang tadi saya sebut osteoartritis, otomatis dalam satu lutut penggunaannya mungkin bisa mencapai 2 atau 4 kali treatment karena misalnya ada entry point-nya pun 2 gitu. Misalnya keluarnya tapi pada kedua lutut nih dok, nah itu pun juga bisa beda-beda, misalnya yang ini lebih berat, otomatis mungkin yang sini 3 kali sesi, lutut satunya 2 kali. Nah untuk rambut sendiri, karena fase rambut itu sebenarnya ada 4, biasanya disarankan untuk pengulangan 2 minggu sekali selama 5 kali berturut-turut. Setelah itu kita jeda lagi sebulan sekali, lalu kita ulangi lagi. Jadi memang kesannya ada progres nggak sih dok? Kok kita harus lama-lama mengulangkan? Yang pertama waktu, yang kedua budget juga tidak memungkiri. Karena memang ini kerjanya slow, karena sistemnya juga stem cell. Nah, dia kan butuh waktu untuk merecall. Tapi kalau misalnya dilihat secara uji, secara jurnal, pasti ada perubahan. Untuk frozen shoulder juga biasanya sekarang sudah dipakai untuk penggunaan secretum maupun stem cell. Misalnya ada keluhan seperti kayak cepet sakit, sekarang ini kan sistem imun ya, misalnya nggak mau nyoba dulu yang intravena stem cell yang besar, itu ternyata penggunaan secretum selain untuk estetik dan selain untuk keluhan nyeri ataupun untuk keluhan kulit scar, ternyata juga bisa digunakan untuk imun booster. Iya, ternyata bisa dengan penggunaan intramuskular, persis seperti kayak orang vaksin ya. Gitu. Iya, itu kayak juga bisa. Gitu ya. Kayak vaksin gitu ya dok ya, berarti untuk penggunaan dari stem cell ini. Betul, dok, kalau seandainya untuk usia menggunakan atau mendapatkan treatment stem cell ini, ada batasan usianya nggak dok? Atau mungkin di usia berapa nih sebaiknya bisa mendapatkan treatment stem cell ini? Nah, sebenarnya stem cell sendiri karena yang saya sudah sampaikan, kita pun juga punya. Kita kan pasti ada produksi stem cell. Jadi tidak ada batasan usia ketika kapan kita bisa menggunakan. Nggak bisa dipungkiri untuk anak yang misalnya ada masalah dari lahir, misalnya CP ataupun degenerasi dari muskular atau otot. Nah itu sebenarnya juga langsung bisa digunakan karena semakin usia muda, semakin awal diketahui, semakin kita obati, itu sebenarnya pasti hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Nah, tapi untuk usia maksimalnya pun kalau saya rasa jika nanti itu sebenarnya pasti akan disaring pasien mana yang bisa dengan menggunakan uji lab terlebih dahulu, karena itu tidak secara bebas. Dok mau deh, tidak segampang itu. Jadi kita pasti ada protokolnya sendiri. Jika misalnya bisa melalui protokol, otomatis boleh dilaksanakan. Nah, ini boleh nih nanti mungkin Dokter Jessica jelaskan ke kita nih bagaimana prosedurnya kalau seandainya ingin mendapatkan treatment dari stem cell ini, khususnya untuk di dunia kecantikan ya dok ya. Baik kalau begitu. Pemirsa di rumah, silakan yang ingin berkonsultasi atau tanya-tanya ya dengan Dokter Jessica seputar bagaimana sih potensi stem cell ini untuk
peremajaan kulit di dunia kecantikan terutama. Silahkan yang ingin konsultasi bisa via WhatsApp, udah ada ya nomornya di layar kaca Anda. Jadi jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Update Klasmen. Berita seputar lapangan hijau kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Indonesia masih tertahan. Ada John Amo di sini, ada John Bukti di sini. Warball setiap Kamis sampai Sabtu hanya di Cowopos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. PJPK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowopos TV. Ya. Terima kasih ya pemirsa, masih stay tune di Sehat Pagi. Dan tadi seperti saya katakan, saya mengundang Anda di rumah loh yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Jessica seputar stem cell. Bagaimana sih potensi stem cell ini di dunia kecantikan ya pemirsa. Sekarang sudah ada Bapak Sumarsono dari Madiun. Selamat pagi Pak Sumarsono. Selamat pagi dokter. Dok, apakah terapi harus menggunakan jarum suntik dokter? Oke. Mungkin gara-gara tadi ngeliat ilustrasinya di TV ya dok ya. Karena nggak bisa ngebayangin dok bagaimana nyerinya ketika jarum menusuk kulit. Nah ini dari Bapak Sumarsono dari Madiun. Nanti kalau sana udah kerasa gitu ya, kerasa cekit-cekitnya enak gitu, oh nagih nanti ini kayak. Nah, ini bagaimana Dokter Jessica untuk Bapak Sumarsono? Oke, jadi sebenarnya memang kalau misalnya stem cell yang mengandung live cell itu mau nggak mau memang harus menggunakan jarum suntik karena penggunaannya emang harus secara intravena. Anggap saja seperti ambil darah Pak. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil darah otomatis memang harus ada jarum. Cek darah lab itu loh bulanan. Nah itu kan otomatis memang jarum harus mengambil darah. Nah ini sama. Jadi untuk memasukkan itu memang harus melalui jarum untuk pembuluh darah. Tapi kalau untuk kasus rejuvenasi aja sebenarnya bisa dengan menggunakan menciptakan microchanneling atau lubang-lubang kecil di wajah. Nah mungkin kalau takut terhadap jarum suntik ini tuh sebenarnya bentuknya seperti pen atau pena, namanya microneedle. Nah itu mungkin kalau misalnya zaman dulu terkenalnya dermapen, dermaloller, nah kayak gitu. Mungkin itu tidak terlalu ngeri, tapi ini untuk kasus rejuvenasi muka ya Pak. Nah itu bisa kita gunakan untuk melukai kulit kita terlebih dahulu dengan tujuan terdapat microchanneling atau jalur masuk dari kulit terluar untuk bisa obat ini penetrasi ke dalam permukaan kulit yang lebih dalam. Nah itu lebih tidak ngeri. Tapi apakah tidak ada rasanya? Tentu saja sebenarnya pasti ada. Tapi dapat diminimalisir atau dikurangi dengan penggunaan krim topikal analgetik. Iya, jadi pasti ada krim analgetik terlebih dahulu yang setidaknya akan mengurangi rasa nyeri dan membuat numbness atau kulit terasa jauh lebih tebal. Mati rasa. Nah, kalau untuk rambut sendiri sebenarnya sekarang sudah mulai ada teknologi baru yaitu dengan menggunakan seperti injektor yang tidak manual. Jadi kalau bayanginnya seperti shotgun gitu Pak, tembakan tapi di depannya itu sudah ada jarum-jarum misalnya langsung 9 jarum gitu dan ada teknologi vakumnya terlebih dahulu. Jadi untuk kulit kepala juga akan terasa lebih nyaman. Ada vakumnya dulu, kemudian jarum masuk dan obat akan masuk secara spesifik kedalaman berapa, milimeternya berapa, jumlah obatnya berapa. Jadi memang kalau misalnya untuk masalah kulit dan rambut ada
cara lain untuk mengurangi penggunaan jarum yang panjang-panjang. Tapi kalau untuk stem cell intravena memang tetap harus menggunakan jarum suntik untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Begitu. Kalau untuk rambut dok, apakah akan ada pemberian kayak obat analgesik juga atau tidak? Karena wajah kan tadi pakai analgesik ya. Ya, untuk rambut sebenarnya di praktekan saya sendiri pun ada 2 macam pasien yang merasa kayak, udah deh dok sama aja dikasih ya. Krim juga tetap kerasa nih, kita pakai es aja ya dok, itu bisa. Jadi kita bisa menggunakan penggunaan suhu yang rendah, bisa berupa es batu atau bisa berupa seperti cool pad seperti itu juga bisa mengurangi dari rasa nyeri. Jadi dia tanpa menggunakan krim analgesik tadi, jadi langsung sambil saya injeksi, sambil saya dinginin satu sisi. Jadi dia kayak river pain gitu. Ini nyerinya dingin atau nyerinya jarum ya. Tapi juga ada beberapa pasien yang merasa ngefek kok dok pakai krim, tetap aja di ini dulu ya, dioles dulu sebelumnya. Jadi memang kembali lagi kepada kenyamanan masing-masing pasien. Oke, dok kalau seandainya yang untuk di rambut itu dok, saya mau nanya dong ke dokter Jessica, ini pasiennya dokter Jessica ini biasanya usia berapa dok? Karena zaman sekarang ya pemirsa, kalau seandainya zaman dulu kita mikirnya kerontokan rambut itu biasanya menyerang orang-orang yang usianya sudah sepuh. Tapi zaman sekarang kan yang usia muda 20 tahunan aja udah ada tuh yang rambutnya rontok parah terus akhirnya botak gitu ya dok ya. Tapi kalau seandainya di dokter Jessica, biasanya pasien dokter Jessica yang untuk rambut ini di usia berapa dok? Iya betul kata kakak tadi, ternyata early 30 tahun itu ternyata kalau misalnya karena faktor makanan ternyata juga berefek, pengaruh. Kemudian stresor sekarang semakin tinggi ya. Ternyata efek stres juga membuat rambut itu menjadi rontok. Dan juga chemical dari sekarang banyak produk rambut yang membuat keadaan rambut itu rontoknya jauh lebih parah. Kalau untuk pasien wanita biasanya dimulai ketika dia hamil dan menyusui. Karena kan vitamin K-nya kesedot, kalsiumnya kesedot, memang rata-rata kerontokan rambut terjadi. Nah kalau untuk misalnya yang dewasa, pria, tapi sudah tidak ada folikel rambutnya sama sekali, itu kita sebutnya alopecia. Nah itu case lain ya. Sebenarnya biasanya kalau untuk mencoba boleh, tapi memberi harapan itu yang nggak boleh biasanya. Biasanya kita cek dulu nih, kalau folikel rambutnya masih ada, boleh kita coba. Karena pasti setidaknya dia masih ada akar ya, kita rangsang. Apakah murni harus stem cell? Tidak. Bisa kita kombinasi dengan menggunakan vitamin. Jadi biotin, vitamin B itu rata-rata juga bisa mengebus pertumbuhan rambut dan mengurangi kerontokan. Tapi memang alangkah baiknya jika digabung dengan penggunaan dari secretum atau stem cell tadi gitu. Tapi memang betul usia muda udah banyak mulai kan, dok, banyak. Ya? Terus udah gitu saya mau tanya dok, kalau seandainya nih kerontokan rambut dengan kondisi kepalanya, kulit kepalanya itu udah mengkilat gitu dok. Betul. Itu bagaimana? Ada nggak yang datang ke dokter Jessica? Ini apakah dengan kondisi kepala sudah mengkilat ini kira-kira persentasenya, chance-nya untuk tumbuh kembali ini seperti apa dokter Jessica? Sebenarnya yang tadi itu kalau misalnya udah benar-benar halus mengkilat, tidak ada folikel rambutnya, dicoba boleh, tapi rata-rata biasanya ekspektasi pasien tidak akan tersampai. Biasanya pasien kan berharap, dok cobain ya 5 siklus bisa nggak sih tumbuh gitu. Nah memang kalau folikel rambutnya aja udah nggak ada dan pori-pori rambutnya udah tertutup, sulit rasanya jika kita rangsang dengan penggunaan vitamin B atau stem cell. Ada baiknya memang biasanya kasus-kasus pasien saya setelah tanam rambut. Jadi awalnya memang alopecia, nggak ada folikel rambutnya. Tapi setelah dia melakukan proses tanam rambut, dia pasti tetap harus menggunakan treatment-treatment yang berkelanjutan. Nah, kasus-kasus yang saya tangani setelah tanam rambut itu yang benar-benar hasilnya bagus. Betul. Ada ininya nggak dok, umpamanya nih let's say abis treatment ya di dokter Jessica, untuk rambut dulu deh kita tanya sebelum untuk kulit wajah ya pemirsa. Setelah didapatkan treatment itu ada nggak pantangan-pantangan apa yang sebaiknya jangan dilakukan, atau mungkin sebelum melakukan treatment itu apa dulu nih persiapan yang harus disiapkan oleh pasiennya gitu dokter Jessica? Nah kalau untuk kasus rambut sebenarnya kalau di klinik saya sendiri itu otomatis kayak saya buatkan planning terlebih dahulu. Saya rencanakan dulu kedatangan kalau bisa rajin seminggu sekali untuk treatment A. Kedatangan 2 minggu sekali,
untuk yang stem cell atau sekretomnya. Oke. Setelah jarak 5 kali siklus masing-masing kita evaluasi lagi. Setelah itu saya planning lagi ke depannya. Jadi memang kalau bisa nurut sesuai jadwal, karena yang dibutuhkan adalah yang pertama konsistensi. Kalau rajin otomatis ada hasil. Nah, kalau untuk pantangan